Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insyaallah Allah muliakan, pemirsa yang ada di rumah yang insyaallah berbahagia dan selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keberkahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam urusan yang mudah. Amin amin insyaallah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana agar hati kita tenang, bagaimana agar hati kita tentram, dan bagaimana agar hati kita selalu legowo, selalu lega, dalam keadaan lega, nyaman. Guru saya pernah berkata, ada 4 hal agar hati kalian tenang, agar hati kita tenang, agar hati kita legowo, tidak gelisah. Kalau bahasanya sekarang, gegana, gelisah galau merana. Ada 4 hal. 2 hal yang pertama harus kita ingat. 2 hal yang kedua harus kita lupakan. 2 hal harus kita ingat dan 2 hal harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama ingat selalu kebaikan seorang terhadap kita. Yang kedua, ingat selalu kesalahan kita kepada orang lain. Yang ketiga dari keempat ini, 2 hal yang harus kita lupakan. Yang ketiga yang harus kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan itu. Yang keempat, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Buang jauh-jauh perasaan rasa sakit ketika kita pernah disakiti oleh seorang, atau kita pernah dibuat tidak enak oleh seorang. Lupakan kesalahan-kesalahan itu. Lupakan rasa dendam. Hilangkan rasa dendam, rasa ingin balas dendam. Lupakan, hilangkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang mempunyai rasa balas dendam. Itu keempat hal agar hati kita tenang dan tentram. Insyaallah jika kita melakukan hal tersebut, 4 hal tersebut, insyaallah hati kita akan legowo, tenang, nyaman. Karena kita tidak mengharapkan sesuatu kecuali kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mampu memberikan apapun yang hamba-hambanya butuhkan. Terkadang apa yang hambanya inginkan itu belum tentu baik menurut Allah. Tetapi ketika Allah sudah memberikan apa yang Allah pilih, itulah yang terbaik untuk hambanya. Sesuatu yang Allah pilih untuk hambanya, itulah yang terbaik. Tapi ketika sesuatu yang hambanya inginkan, yang hambanya pilih, itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang sesuatu dari Allah, itu sudah pasti baik untuk hamba-hambanya. Ikhwani fi din azanillahu wa ayakum, mari kita saling berlomba-lomba dalam menegakkan kebaikan, saling memberi nasihat satu sama lain, dalam kebaikan, hal kebaikan, tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong kamu dalam keburukan. Nah, ketika kita saling tolong menolong dalam kebaikan, maka pahala akan menjadi amal jariah juga, baik dari kita yang memberikan nasihat ataupun orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kata Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti yang melakukan
kebaikan. Itu dia. Jadi sekecil apapun perbuatannya, sebesar apapun perbuatannya, Allah akan mengingat kebaikan kita walaupun sebesar biji zarah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.